Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bayu Pratama Setiaji, Dina Islami, Dina Maulidawati, Eka Sapitri akan menjelaskan materi mengenai landasan pendidikan inklusi. Saya Dina Islami, saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogik, landasan religius, landasan psikologis, serta landasan empiris. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih besar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi ini. Berdasarkan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kelainan atau kecacatan dan keberbakatan hanyalah suatu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, ataupun agama. Di dalam diri individu berkelainan, pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, dan juga sebaliknya. Di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan dengan sempurna. Kecacatan ataupun keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan serta interaksi antar siswa yang beragam, sehingga hal tersebut dapat mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi, seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Eka Sapitri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan yuridis dan landasan pedagogik. Landasan yuridis. Landasan yuridis yang ada di dalam pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan inklusif memiliki suatu kekuatan hukum untuk dilaksanakan. A. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 11 ayat 1 dan 2,
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 1B. Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. 1A. Pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ayat 2, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dalam penjelasan pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal 45 ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat 1, lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP Nomor 19 2005 juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas SDLB, SMPLB, SMALB. E. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380 C.C6 atau MNB 2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif, menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya ada landasan pedagogik. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Saya Dina, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan religius dan landasan psikologi. Landasan religius. Seseorang yang beragama atau religius memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan merupakan segalanya. Semua yang ada di dunia merupakan miliknya dan manusia diciptakan hanyalah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikannya. Manusia di hadapan Tuhan semua sama. Dalam konsep Islam, pendidikan inklusi sebenarnya telah ada di dalam Al-Quran, di mana kita diamanatkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang, termasuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat kita simak dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 61. Dalam ayat tersebut menyiratkan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan kondisi, keadaan, maupun kemampuan seseorang. Sehingga kita sebagai ciptaannya, setiap manusia harus menerima adanya perbedaan sebagai anugerah Maha Pencipta.
Oleh karena itu, inklusi merupakan fitrah yang harus menjadi kewajiban manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan saling menghargai dan penuh kasih sayang. Landasan psikologi. Menurut Siddhartha, psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri merupakan roh dalam keadaan mengendalikan jasmani. Dalam pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidik yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Terdapat dua faktor masalah-masalah psikologis anak berkebutuhan khusus, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. 1. Harga diri dan kepercayaan diri yang rendah. 2. Kesulitan dalam komunikasi dan berinteraksi. 3. Mobilitas. 4. Sosial. 5. Ekonomi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan dan perilaku. Faktor eksternal. 1. Pengakuan. Masih banyak di lingkungan kita yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak bisa apa-apa. 2. Kesempatan. Dari pengakuan yang buruk di masyarakat, berdampak pada kesempatan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk melakukan fungsi sosial bermasyarakat karena dianggap tidak mampu. 3. Kurangnya penghargaan dan kurangnya penyediaan layanan di tempat-tempat umum yang masih sangat terbatas. Mengatasi masalah hambatan psikologis terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Anak dapat diberikan konseling dengan memberikan pengertian bahwa kekurangan yang dimilikinya merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. 2. Keluarga terus memotivasi dan mendampingi agar rasa percaya diri anak akan meningkat. 3. Teman-teman sebayanya dapat memahami keadaan anak berkebutuhan khusus dan memberikan dukungan agar membentuk harga diri dan kepercayaan diri mereka. Akhir, dapat memberikan pengakuan, kesempatan, penghargaan, dan menyediakan layanan pada anak berkebutuhan khusus. Di sini saya, Bayu Pratama Setiaji, akan menjelaskan tentang landasan empiris. Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar diperoleh oleh The National Academy of Sciences di Amerika Serikat. Para peneliti merekomendasikan bahwa pendidikan khusus atau inklusif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Menurut data Garnida tahun 2015, adapun landasan empiris pendidikan inklusif sebagai berikut. Yang A. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Yang B. Konvensi Hak Anak tahun 1989. Yang C. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990. Yang D. Resolusi PBB nomor 48 tahun 1996 dan tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang E. Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif tahun 1994. Yang F. Komitmen Descartes mengenai pendidikan untuk semua tahun 2000. Yang G. Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Yang H. Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 bahwa pendidikan inklusif dan ramah terhadap anak sekalian dipandang sebagai 1. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk pendidikan untuk semua adalah benar-benar untuk semua. Kedua, sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggal sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan usia dini anak, prasekolah, pendidikan dasar dan menengah,
terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi. Yang ketiga, sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.